sikap, yaitu sinergi, integritas, kolaborasi, aksi pergerakan anti korupsi. Wih. Baik, kali ini di kelas bersama kita bareng sama teman-teman dari Jarum Integritas. Apa sih Jarum Integritas? Baik, Jarum Integritas itu merupakan suatu komunitas yang dinaungi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Jadi beranggotakan para penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi yang berdomisili di Jabodetabek. Jadi fokus kerja Jarum adalah berkontribusi dalam memperkuat integritas dan anti korupsi di semua segmen masyarakat. Jadi kelas bersama merupakan program atau forum media pembelajaran bersama masyarakat yang telah mapan dan memiliki audiens pembelajar yang luas. Jadi kita mau berkolaborasi nih. Jadi sehingga diharapkan dengan kolaborasi kita menjadi salah satu pergerakan yang efektif dalam turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya untuk berkolaborasi agar menjadi kita memiliki sikap anti korupsi. Seperti itu ya. Baik, kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa ya. Yaitu Mas Muhammad Sahlan Ramadan Solihin. Beliau kelahiran dari Kendari 22 Maret 1993. Jadi beliau rumahnya di Ini masih di Provinsi Sulawesi Selatan ya Mas ya. Oke. Pendidikan formal beliau salah satunya adalah di lulusan Universitas Hasanuddin, jurusan hukum ya. Di sini kita mau lebih jelas lagi, kita bisa panggilkan lagi ya. Untuk di S2-nya, sini ada Universitas Hasanuddin juga. Dia juga ambil hukum. Wow, ini luar biasa. Kita panggilan saja Mas Sahlan Ramadan. Halo, selamat pagi Mas Sahlan. Semangat pagi, Mas Habib. Semangat pagi. Luar biasa nih Mas Sahlan nih. Kayaknya sudah fresh banget ya Mas Sahlan ya. Fresh banget ya. Baik, Mas Sahlan, kita mau ngobrol apa ya Mas Sahlan nih kira-kira pada pagi ini. Kenapa sih mengangkat tema ini Mas Sahlan? Ya simpel sih. Mas Habib kalau ditanya soal sikap, apa yang terlintas dalam diri kita? Apakah kita berpikir sikap itu seperti apa? Coba, Mas Habib. Kalau aku berpikir sikap itu berarti perilaku atau perbuatan gitu ya Mas Sahlan ya? Nah, cakep. Berarti Mas Habib kalau sudah ditanya seperti itu, apakah memang hanya sebatas perilaku dan perbuatan? Atau ada feedback dari orang lain? Oh tentunya ya, jadi dengan sikap dan perbuatan itu tentu mengajak ya, mengajak lawan bicara kita untuk bisa ya memberikan feedback yang sikap yang sama terhadap yang sudah kita berikan gitu ya Mas Sahlan ya. Ini jadi aku narasumbernya ya. Sengaja. Kenapa saya di awal langsung mengajak interaksi seperti itu? Karena di sini kan ada dari pemirsa juga ya di live streaming YouTube-nya Kelas Bersama, dan boleh menuliskan komentar di dalam YouTube-nya. Nanti kalau misalnya ada yang punya pendapat sikap anti korupsi itu apa saja dan kenapa sesi kedua ini bahas sikap anti korupsi, baru kita akan menyampaikan paparan seperti apa sih sebenarnya sikap anti korupsi dan kenapa dibuatin akronim ya, pasti pada bertanya gitu Mas Habib. Betul. Oke, silakan kepada classmate kita sapa dulu ya nih Mas Sahlan nih ya. Teman-teman kita sudah banyak yang datang nih, ada Mbak Muflin Fatoniawan, ada Kakak, halo semangat pagi, semangat belajar, ada Alfonsa Putra, selamat pagi. Kemudian ada Arin Retnowati, semangat pagi, dan Rika Sadia, siap menyimak. Oke, silakan kepada teman-teman classmate semua yang ingin yang tadi diminta ya, apa sih yang dinamakan sikap anti korupsi yang menurut sahabat classmate sendiri gitu ya. Silakan Mas Sahlan, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, saya akan menyampaikan, tapi sebelum itu kita boleh dulu membangun energi semangat nih, tapi dengan pantun boleh ya, Mas Habib ya? Oke. Tegakkan hukum, patuhi secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, selalu ingatlah pesan dan nasihat orang tua. Cakep. Agar mencintai dan menyayangi saudara. Cakep. Salam kasih sayang untuk kita semua. Semoga seluruh rakyat Indonesia segera bertambah sejahtera. Cakep. Keren banget pantunnya. Ini sudah biar kita membangun semangat energi kepada kawan-kawan yang ada di sini, classmate.
Baik. Mau tahu ya Mas Sahlan ya, Mas Sahlan sendiri sebagai penyuluh anti korupsi ya? Iya, betul sekali. Udah berapa lama jadi penyuluh Mas Sahlan? Ini udah jalan 3 tahun, dari tahun 2018 Wow. tersertifikasinya. Tapi kalau giat menyuluh dari sejak 2010 sih, sejak masih mahasiswa hukum. Oke. Itu cara bisa langsung masuk ke tempat sebagai teman-teman sebagai penyuluh itu asal mulanya seperti apa sih Mas Sahlan? Asal mulanya sih ini dia nih. Kalau ditanya seperti ini kan sebenarnya teman-teman semua sudah punya pengalaman. Ya. Teman-teman semua classmates ini yang sudah menyaksikan memiliki kontribusi dalam gerakan anti korupsi. Dan kenapa kita melakukan kegiatan sertifikasi dan ikut sertifikasi? Simple, agar memiliki standar dan jaringan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan yang tertarik dan memang mau menjadi penyuluh anti korupsi bukan menunggu nanti setelah tersertifikasi baru beraksi. Tapi dari sekarang nih, dari Ya. kawan-kawan semua, menyiapkan kegiatan, membangun kolaborasi dan jejaring, itulah yang diharapkan dalam gerakan anti korupsi. Bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau tugas aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua agar para koruptor-koruptor nakal nih, oknum-oknum ini, semakin sulit bergerak dan melakukan korupsi. Seperti itu, Kak Habib. Ya, seru banget ya. Saya ngelihatnya gini, kayak koruptor itu nggak hanya sebagai pejabat-pejabat yang besar. Ada hal-hal yang sebenarnya sepele itu menjadi cikal bakal koruptor. Setuju gak Mas Alan? Benar banget. Baik, salah satunya korupsi waktu. Yang paling banyak sering terjadi tuh. Nah, itu gimana Mas Alan? Itu bisa jadikan sebagai cikal bakal kita bisa menjadi ke arah korupsi yang lebih besar gitu. Itu bisa terjadi gak sih Mas Alan? Contoh aja nih, contoh kecil. Ketika kita sudah korupsi waktu, itu kan melanggar disiplin ya. Dan Ya, itu betul. akhirnya menjadi kebiasaan yang berulang-ulang. Bayangkan orang banyak yang menunggu loh. Banyak yang Ya. membutuhkan kontribusi Anda atau waktu Anda sudah ditunggu. Dan itu justru menghambat suatu sistem. Apalagi berkaitan pelayanan publik. Kita udah berusaha nih mendapatkan pelayanan yang prima, tapi akhirnya waktunya karena dia tidak disiplin, ya udah korupsi waktu, semua terhambat, sistemnya tidak berjalan dengan semestinya. Seperti itu, Kak Habib. Ya, dan memang tentunya korupsi waktu ini udah harus mulai segera ditinggalkan gitu ya sama sahabat classmate semua ya di sini ya. Oh, betul banget, Kak Habib. Baik. Silakan mungkin Mas Alan, kita masih menunggu nih sahabat-sahabat classmate menuliskan menurut sahabat classmate semua sikap anti korupsi itu yang seperti apa sih? Sambil menunggu jawaban Nih, para udah ada nih, kakak-kakak. udah ada. Oh, ada. Udah ada nih dari Bunda Monita. Harus jadi pribadi yang kuat dan tangguh ya Master. Oh ya, Gitu ya. bocoran dikit nih, Kak Habib. Kalau ada Yap. sebutan master itu panggilan sayang para penyuluh anti korupsi. Jadi sesama Oh. penyuluh itu manggil-manggil master. Nah, ini Ibu Monita, Bunda Monita ini penyuluh anti korupsi dari Sumatera Barat. Semangat pagi, Oh. Bunda Monita, Master Monita. Selamat pagi Master Monita. Oke, aku manggilnya Master berarti ya. Kan aku mau jadi penyuluh juga loh Mas Ahlan loh. Gimana nih? Boleh Master. Boleh Mas Habib. Jadi kalau mau daftar jadi penyuluh nanti ikut aja Ya. jadwalnya ini nanti kita ada tanggal 20 sampai 22 April dan itu pendaftarannya dibuka sampai tanggal 4 April. Silakan Yap. kunjungi di lsp.kpk.go.id lalu silakan daftar serta siapkan portofolio pengalaman yang kakak-kakak dan Mas Habib udah siapkan untuk disertifikasi pastinya. Oke, siap. Baik, aku jadi kepengen ikutan nih, kayaknya seru banget ya. Ini menjadi apa namanya? Jadi mas booster ya. Mencegah imun. Jadi soalnya apa ya? Melihat Master Sahlan ini kayaknya luar biasa semangatnya ya, selalu apa ya, membawa keceriaan gitu ya kalau ngobrol sama Mas Sahlan ya. Baik Mas Habib. Harus segitu kan? Senyum adalah sedekah. Oke, siap. Ini ada lagi nih, dari Ibu Ainun Mardiah. Sikap anti korupsi itu jujur, mandiri, dan sederhana. Gitu. Makasih Ini Ibu master juga Ainun, bukan? Kakak Ainun. Betul, master juga dari Medan malah, Sumatera Utara.
Master Sumatera Utara. Wah, luar biasa ya, seluruh Indonesia di sini semua ya. Alhamdulillah jaringan ini mengajak edukasi itu memang penting di seluruh Ya, penjuru Nusantara. ya. Ya, memang di kelas bersama ini memang tadinya kita ketemunya itu biasanya di pertemuan di perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Ahlan. Kemudian dengan masa pandemi ini kita jadinya nggak bisa kan melakukan tatap muka. Akhirnya eh, teman-teman Mas Roland dan kawan-kawan ini membentuk webinar seperti ini di link di YouTube ini. Oh, ternyata antusiasnya luar biasa gitu, dan kita tiap minggu nggak pernah absen loh, Mas Roland. Inovasi ya. Iya, pasti nih. Dan ada lagi nih dari Master bukan nih, Muflih Fatoniawan. Sikap anti korupsi itu bisa jadi contoh baik untuk anak, istri, teman-teman kantor, bapak-bapak, ronda siskambling, teman-teman yasinan, dan kepada siapapun. Wow, mantap. Ini Master Master Mufli juga bukan nih, Mas? Fatoniawan ini benar Master di Jarum Integritas malah ini Master Mufli Fatoniawan di DKI. Oke. Iya. Beliau juga ini sama-sama di penyuluh anti korupsi. Siap. Oke, baik. Kita masih tunggu lagi nih, sahabat classmate. Apa sih yang menurut sahabat classmate itu sikap anti korupsi, sebelum nanti Mas Ahlan mau menjelaskan sikap yang akan kita mau bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Siap. Masih ada lagi? Nih, Mas, ada lagi nih. Dari Magazali asli Makassar nih. Wah, ini satu kampung nih kayak ini. Sikap anti korupsi itu berjumpa di kertas gitu ya, berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Komplit. Ini master juga kayaknya sih, ngelihatnya nih kayak master ya. Banyak jaringan penyuluh nih, harapannya sih yang belum jadi penyuluh nih, atau masyarakat-masyarakat yang mau belajar tentang anti korupsi. Tapi nggak apa-apa, terima kasih para master yang sudah bantu, kakak-kakak, para classmate, dan semua masyarakat se-Indonesia yang sudah menyaksikan kelas bersama kita ini. Nah baik, tadi sudah dibantu jawab juga, dan bahkan tadi Master Manggasali sudah menjawab salah satu clue sikap integritas yang kita mau sampaikan di sesi kedua ini. Sikap, sinergi, integritas, kolaborasi, aksi, pergerakan, anti korupsi. Akronimnya simple. Saya pakai karakter kartun yang ingin mau bercerita nih bersama classmates sekalian. Sikap anti korupsi. Sama ya, yang digambar sama saya di sini. Kalau dilihat, sikap itu apa sih? Saya menggunakan akronim sinergi, integritas, kolaborasi, aksi, pergerakan, anti korupsi. Kalau kita ditanya terkait sikap, tadi sudah dijawab juga sama Mas Habib. Ternyata sikap itu berupa perilaku atau perbuatan yang kita tunjukkan agar menjadi sesuatu. Nah, apakah perlu feedback atau pengaruh terhadap orang lain? Pastinya itu akan memberikan dampak. Namun kembali lagi, sikap seperti apa yang akan kita berikan kepada orang ataupun diri kita sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi saya sudah perkenalkan juga oleh Mas Habib, disampaikan bahwa saya lahir di Kendari tanggal 22 Maret 1993. Saya generasi milenial ya. Tadi di sesi 1 membahas generasi Z, Gen Z, terkait membangun integritas dan anti korupsi. Dan saya dibesarkan dari keluarga yang terbiasa menanamkan integritas. Sebagai bekal hidupnya, saat ini mengabdikan diri dalam gerakan anti korupsi sebagai penyuluh anti korupsi. Saya punya quote seperti ini. Setiap insan terlahir dengan bekal integritas, namun terkadang dalam aksinya lalai terlibat dalam gerakan anti korupsi. Jadi kita biasa tidak sadar bahwa kita ini tidak hanya korban korupsi, tapi bisa saja kita melakukan korupsi, kita pelaku korupsi. Seperti contoh misalnya tadi, kata Mas Habib, korupsi waktu, tidak disiplin. Nah, itu salah satu bentuk pelanggaran sikap anti korupsi atau pelanggaran integritas. Baik, tanpa perlu berlama-lama, tadi sudah dijawab beberapa apa yang kita ketahui tentang sikap anti korupsi. Nah, dan untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dijawab di kolom komentar. Dan bagaimana integritas dapat menjadi spirit dalam membangun sinergi dan kolaborasi, aksi dalam pergerakan itu sendiri. Kalau para classmates semua di sini sudah memahami fungsi dari integritas dan anti korupsi itu apa, sikap itu seperti apa, saya yakin materi ini pastinya sudah bisa memberikan manfaat dan tidak perlu saya jelaskan banyak panjang lebar. Nanti kita akan lebih banyak berinteraksi melalui Zoom kolom chat dan nantinya
boleh kita sampaikan pendapat-pendapat kita terkait sikap anti korupsi. Nah, sikap anti korupsi sendiri kita bangun dalam pemahaman sinergi, integritas, kolaborasi, aksi, dan pergerakan. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan dan menjadi bekal buat kita semua. Dan setelah ini nanti kita akan mengajak berkolaborasi bersama untuk apa sih sebenarnya kegiatan kita ke depan dan mau ngapain aja sih kita ke depan bersama-sama dalam membangun gerakan anti korupsi. Sinergi, integritas, kolaborasi, aksi, dan pergerakan itu merupakan kebiasaan plus kebersamaan. Sepakat? Kalau berbicara kebiasaan berarti sikap yang kita jaga, sikap yang kita jadikan teladan buat diri kita, bahkan orang lain, dan kebersamaan agar kita tidak sendirian. Kalau kita nih merasa bersikap anti korupsi nih atau berintegritas sendiri, pasti ada saja rasa bahwa kita dikatakan sok suci, sok bersih, sok benar, apalah gitu ya. Tapi pada prinsipnya itu tidak akan terjadi jikalau kita memiliki komunitas atau memiliki jejaring, kebersamaan. Nah, kebersamaan itu bagaimana mau dibangun? Sikap itu sama dengan kebiasaan ditambah kebersamaan. Bagaimana kebiasaan dan kebersamaan itu bisa dibangun? Seperti ini. Kenapa kebiasaan dapat mempengaruhi sikap? Kita pahami dulu strategi pemberantasan korupsi atau strategi penindakan, perbaikan sistem dan edukasi anti korupsi itu memiliki tujuan dan partisipasi dalam upaya membangun sikap anti korupsi itu. Dari penindakan sendiri, kita pasti tahu tujuannya adalah penegakan hukum. Nah, dan bagaimana penegakan hukum itu bisa efektif dalam rangka penindakan korupsi ini, butuh partisipasi, pengawasan, dan pengendalian. Pengawasan itu tidak hanya di internal saja atau di lingkup pemerintahan. Ada kita, fungsi masyarakat mengawasi dan bahkan juga bisa mengendalikan sebagai social of control. Makanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi role model atau membangun sikap anti korupsi. Penindakan yang sederhana partisipasinya itu. Lalu yang kedua, perbaikan sistem. Tidak cukup dengan penindakan, begitu banyak berita yang kita saksikan terkait OTT, terkait suap, gratifikasi, ternyata perlu juga dengan adanya dukungan strategi perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini tujuannya adalah apa? Transparansi dan integrasi. Pemerintah sekarang sudah banyak membuat regulasi, membuat semacam sistem ataupun bentuk digital yang akhirnya orang semua memperkecil celah-celah untuk korupsi. Tidak ada lagi pelayanan-pelayanan publik yang berpotensi untuk melakukan korupsi karena sudah makin bagus sistemnya, sudah semakin baik sistemnya. Tapi butuh juga partisipasi peran serta, yaitu zona integritas. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang berintegritas sendirian. Oleh karena itu, butuh diciptakan zona integritas yang tidak hanya saja di lingkup pemerintahan atau kantor-kantor, tapi justru bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan yang paling terkecil, yaitu dari zona integritas di keluarga. Indikatornya pasti ayah ibu sudah tahu, saudara-saudara semua, dan kita semua yang sepakat dalam satu rumah membangun zona integritas itu. Contoh paling kecil, kembali lagi soal disiplin. Bangun pagi dan memulai aktivitas hingga kembali beristirahat. Dan begitu secara rutinitas, dan itu kita membangun semacam budaya integritas dalam lingkup perbaikan sistem yang terkecil, yaitu keluarga. Dan yang terakhir nih, edukasi anti korupsi atau pendidikan anti korupsi. Tujuannya adalah membangun partisipasi masyarakat agar cerdas dan paham apa sih itu korupsi dan kenapa sih kita harus anti korupsi, kenapa kita harus berintegritas. Nah, dibutuhkan peran serta dalam membangun budaya anti korupsi. Kebiasaan inilah yang harusnya kita pahami sebagai strategi dalam rangka pemberantasan korupsi. Tapi tidak cukup dalam hal kebiasaan itu. Ternyata perlu menjadi spirit sikap anti korupsi yang tadi sudah sempat disampaikan oleh salah satu komentar Master Manggazali, yaitu berjumpa di kertas. Ini adalah value pendekatan literasi. Kita membangun pemahaman tidak sekedar hafalan, tapi membangun kesadaran sejak dini bahwa ketika kita berjumpa dengan kertas atau berjumpa di kertas, kertas itu berupa uang, surat-surat, peraturan, ataupun mungkin hal-hal yang bisa berpotensi mempengaruhi integritas kita, maka yang kita bangun adalah 9 nilai integritas ini dengan sebutan berjumpa di kertas. Dan bahkan ini dibangun dengan kebiasaan dan gerakan. Biasanya kita bangun dengan bentuk senam, dalam bentuk cerita, dalam bentuk permainan board game. Nah, ini yang biasa kita lakukan dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi. Tapi
itu tidak hanya dilakukan oleh individu, biasanya berkolaborasi, dan itu dibangun melalui jejaring-jejaring anti korupsi, salah satunya seperti jarum integritas ini, dan berkolaborasi dengan kelas bersama. Berjumpa di kertas, yaitu berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Itu memiliki gerakan spirit membangun sikap anti korupsi. Dalam kegiatan yang dilakukan bersama-sama, tujuannya adalah membangun kebersamaan. Dan pastinya dapat mempengaruhi kebiasaan kita. Coba kita rutin mengingat dan melakukan kebiasaan ini. Dan saya lihat banyak orang-orang kreatif di sana yang membuat singkatan atau akronim-akronim terkait 9 nilai integritas ini, dan itu bermanfaat dalam penerapan edukasi ataupun penyuluhan anti korupsi di tengah masyarakat. Nah, tadi kita sudah bahas soal kebiasaannya. Lalu bagaimana dengan kebersamaan sikap dalam mewujudkan semangat anti korupsi dan budaya integritas? Ternyata berdasarkan pendekatan, ini riset sederhana sih, saya melihat ada banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah, tapi kita masyarakat biasa atau masyarakat awam masih belum begitu paham atau mungkin belum terinformasikan dengan jelas apa sih sebenarnya fungsi dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau aturan-aturan yang begitu banyak terkait pemberantasan korupsi. Saya berikan dua saja dulu. Pertama terkait strategi nasional pencegahan korupsi, dan yang kedua terkait standar kompetensi kerja nasional Indonesia tentang penyuluh anti korupsi. Yang pertama berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden 54 tahun 2018, ini terkait strategi nasional pencegahan korupsi, itu sudah ada strategi dan rencana aksinya. Nah, tinggal kita masyarakat sebagai yang harusnya paham dan memiliki semangat literasi, bisa memposisikan kontribusi kita apa sih? Manfaat adanya regulasi ini apa sih sebenarnya yang nantinya kita akan dapatkan? Terus diperkuat dengan adanya SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini. Penyuluh anti korupsi itu ternyata bukan sebatas profesi ataupun yang tersertifikasi seperti saya dan sesi yang sebelumnya dan juga nanti sesi-sesi selanjutnya diisi oleh penyuluh. Tapi ternyata ini suatu standar atau sistem yang dibangun berdasarkan regulasi ini tujuannya nanti menciptakan budaya dan gerakan masif untuk membangun sikap itu sendiri. Makanya menjadi akronim sinergi, integritas, kolaborasi, aksi, pergerakan terkait sikap itu. Dan yang ketiga, adanya kolaborasi dan sinergitas komunitas, pemerintah, dan swasta. Salah satu bentuk nyatanya, kita bisa lihat, walaupun di tengah pandemi ini, ada banyak masyarakat yang berinisiatif membuat program-program kreatif semacam ini, webinar. Dan tidak hanya berdiri sendiri, ada komunitas yang diwadahi melalui perpustakaan, ada komunitas penyuluh anti korupsi jarum integritas diwadahi oleh lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersama-sama membangun gerakan di masyarakat, dan tidak cukup hanya 3 elemen ini. Butuh adanya partisipasi masyarakat. Nah, itulah kebersamaan sikap dalam mewujudkan semangat anti korupsi dan budaya integritas. Tapi bagaimana dalam mengoptimalkan itu? Butuh strategi nasional pencegahan korupsi yang tidak sekedar program ataupun sebatas penilaian. Namun lebih dari itu, dapat menjadi spirit integritas dan budaya anti korupsi. Begitu juga standar kompetensi kerjanya, tidak hanya sebatas formalitas ketika saya sudah mendapatkan sertifikat dalam rangka sertifikasi, tapi lebih dari itu, kita butuh kolaborasi dan gerakan yang dibangun menjadi suatu standar operasional prosedur baik di internal pemerintah dalam rangka mewujudkan zona integritas sebagai upaya perbaikan sistem, dan 2 poin terakhir, gerakan anti korupsi menjadi spirit dan budaya bagi masyarakat dalam membangun kolaborasi dan sinergi komunitas. Dan terbentuknya forum-forum maupun gerakan dan program rutin dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat, khususnya terkait gerakan anti korupsi, literasi yang berdaya, bergerak, berdampak, dan terus menginspirasi. Kami yakin adanya sikap-sikap seperti itu tidak cukup hanya sebatas pemahaman atau teori. Kita butuh kesadaran. Sinergi itu dibangun demi apa sebenarnya? Demi aksi. Karena kalau kita bersinergi tanpa melakukan apa-apa, tanpa ada perbuatan, itu percuma. Kita hanya akan defense atau denial, merasa kita benar. Bahwa belum tentu bahwa kalau kita merasa benar, itu kita anti kritik, tidak. Tapi justru dengan kita meyakini bahwa kita benar, berarti kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah kita anggap biasa. Oleh karena itu, sinergi demi aksi ini merupakan solidaritas dalam menumbuhkan integritas bagi tiap-tiap komunitas. Agar apa? Agar gerakan anti korupsi ini bisa semakin meluas.
memberi dampak dan menuju pada arah yang sesuai cita-cita bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat. Bentuk komitmen sinergi ini sudah dilakukan dalam rangka upaya pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2018 ya, dan perguruan tinggi, Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hingga tahun 2021 ini semakin meluas sampai ke pemerintah daerah. Pemerintahan daerah sekarang sudah berlomba-lomba untuk menerapkan regulasi terkait implementasi pendidikan anti korupsi. Dan tidak hanya regulasi, tapi justru partisipasi masyarakat sudah ikut berkontribusi untuk bersama-sama membangun gerakan anti korupsi. Sehingga kita sadar bahwa yang kita siapkan ini adalah aset. Sikap anti korupsi ini adalah buat masa depan, warisan masa depan, membangun integritas bagi generasi mendatang. Apa itu warisannya? Yaitu integritas. Kenapa kita berbicara integritas selalu dibenturkan dengan sikap? Kenapa kita berbicara integritas selalu dibenturkan dengan role model atau contoh? Karena integritas menjadi cerminan diri. Gerakan anti korupsi itu justru menjadi budaya dan aksi nyata dengan sungguh-sungguh dipraktikkan. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita berbicara integritas berarti satu kata, satu aksi, dan satu perbuatan. Ketika kita berkata ini, maka itulah juga yang kita tunjukkan. Bukan diingkari, apalagi kita sampai berbohong. Makanya sikap-sikap integritas itu tercermin pada diri kita dulu, lalu digerakkan, lalu disebarkan dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan budaya dan aksi nyata. Nah, integritas inilah yang biasanya kita sebut dengan biasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa, agar kita juga siap menerima masukan ataupun kritik. Dan pastinya itu membangun buat diri kita agar menjadi pribadi yang berintegritas. Sinergi integritas ini suatu modal untuk membangun kolaborasi. Kolaborasi itu justru menyadarkan kita adanya unsur-unsur yang strategis. Pihak-pihak yang justru harusnya terlibat, yang tidak hanya saja orang-orang tertentu yang bisa membangun kegiatan seperti ini. Bukan hanya penyuluh anti korupsi yang bisa melakukan pemberantasan korupsi, bukan hanya KPK yang bisa melakukan pemberantasan korupsi, tapi kita semua. Maka dari itu, dalam rangka kolaborasi ini, dibangun untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi yang berbasis apa saja? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kita sepakati dulu itu. Membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga dalam rangka membangun karakter yang berhubungan dengan penguatan nilai-nilai dalam diri seseorang, berarti setiap individu ya, disinilah nilai karakter pembentukan integritas menjadi kunci yang sangat penting, menjadi kebiasaan dan kebersamaan. Bayangkan, ketika kita tidak berkolaborasi, kita hanya merasa individu kita saja yang berintegritas. Berapa banyak orang yang memusuhi kita? Tidak kaget ya, banyak penghargaan, banyak bentuk-bentuk apresiasi yang diberikan entah ke lembaga pemerintah ataupun swasta, itu akhirnya sangat salah gitu, maksudnya disalahkan dalam artian apalah arti suatu penghargaan tapi kalau kita tidak memiliki komunitas yang mendukung atau sistem yang mendukung kita untuk membangun atau merawat integritas itu sendiri, sehingga bisa jadi ada hal yang justru menjadi bumerang buat kita. Maka dari itu perlunya komunitas atau budaya dan gerakan anti korupsi, kolaborasi itu sebagai bentuk benteng diri untuk membangun integritas. Oleh karena itu, bentuk yang sudah kita pahami sebagai kolaborasi ini tidak cukup jikalau kita hanya pada komunitas internal kita. Perlu juga dari pihak-pihak luar, yaitu perlu adanya aksi. Aksi dalam rangka mewujudkan semangat anti korupsi dan budaya integritas. Yang dilandasi dengan apa? Pastinya dengan kebiasaan dan kebersamaan. Kita yakin setiap aksi itu tidak berhenti pada suatu argumentasi atau pendapat atau menyuarakan terkait protes, tapi justru bisa dengan hal-hal seperti ini, kelas-kelas positif, literasi-literasi digital, bentuk konten-konten yang memberikan edukasi, atau kalau perlu kita bangun sejak saat ini, aksi yang kita bangun adalah bagaimana masyarakat semakin optimis untuk memberantas korupsi, semakin yakin ketika melihat televisi atau melihat pemberitaan, tidak lagi semakin banyak kasus-kasus korupsi atau penindakan, tapi justru semakin banyak apresiasi, bentuk contoh-contoh role model,
teladan-teladan integritas, dan akhirnya kita bisa optimis bangsa ini dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas. Dan inilah yang kita yakini dapat mempengaruhi keteguhan diri dalam menjaga keyakinan terus bergerak dan berdampak. Menjaga gerakan anti korupsi itu tujuannya pastinya kita ingin menepis keraguan dan perkuat jaringan anti korupsi. Selama ini kan kita sering menyalahkan pemerintah, menyalahkan oknum-oknum, menyalahkan setiap orang yang ada yang ditersangkakan korupsi, akhirnya semua mencari kesalahan atau mencari kambing hitam. Padahal kita di sini harusnya coba yakinlah bahwa di sini titik awal dengan adanya semangat anti korupsi, adanya sikap anti korupsi, tanamkan pada diri kita dan carilah orang-orang yang sevisi dan biasakanlah itu. Ketika kita sudah membangun kebiasaan itu, jadikanlah itu suatu kebersamaan. Sehingga aksi ini butuh dalam waktu yang jangka panjang, terus berkelanjutan. Bagaimana caranya agar aksi ini bisa kita rasakan? Pastinya butuh adanya pergerakan yang tidak hanya fokus pada satu aspek. Pergerakan itu kan bisa hadir dari mana saja ya, yang nantinya akan ketemu pada satu titik. Ibarat sungai. Ketika kita berbicara di sungai, ada banyak nih arus dari hulu ke hilir. Nanti akan ketemu ke hilirnya. Nah, ada tiga arus. Arus penindakan, arus pencegahan, arus pendidikan. Ini melakukan pergerakan semua nih. Padahalnya kalau dilihat, penguatannya ketika ketemu di tengah-tengah semuanya mengalami pergerakan mengarah hal yang positif. Penindakan agar masyarakat takut korupsi, pencegahan agar masyarakat tidak bisa atau sulit lagi korupsi, dan juga pendidikan agar orang-orang tidak mau lagi atau tidak ingin korupsi. Karena mereka sudah tahu, sudah paham resiko dan bahayanya korupsi itu. Ketika tiga-tiganya ini kita dapatkan arus pergerakan yang begitu kuat, riak-riaknya semakin banyak didapatkan oleh masyarakat, strategi ini berarti kita sudah mendapatkan keberhasilan membangun sikap anti korupsi. Sinergi integritas, kolaborasi aksi pergerakan ini bukan hanya sebatas sampai pada tugas suatu lembaga atau individu saja, tapi kita bersama. Ketika kita sudah membangun jejaring, ketika kita sudah berpartisipasi dan sadar bahwa ini tanggung jawab kita bersama-sama, yakinlah penindakan akan bekerja dengan sendirinya, sebagaimana aparat penegak hukum fungsinya adalah melakukan proses penegakan hukum, pencegahan dalam hal ini pelayanan publik dan birokrasi semuanya terbangun sistemnya, dan pendidikan, lahirlah masyarakat yang teredukasi sehingga kita yang selama ini menyangka bahwa diri kita ini korban, sadar bahwa ternyata korban itu bisa jadi kita juga pelaku. Karena apa? Kejahatan korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Butuh cara-cara yang luar biasa juga. Orang sebutnya extraordinary crime. Oleh karena itu, penindakan, pencegahan, dan pendidikan ini suatu pergerakan yang kita bangun bersama-sama, tidak hanya menganggap oknum-oknum atau pejabat-pejabat atau lembaga kementerian tertentu saja yang bisa melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kita semua membangun sikap anti korupsi itu sebagai suatu spirit yang nantinya kita harap Indonesia di masa depan tanpa korupsi. Dalam rangka break the corruption chain, kita memotong rantai korupsi itu. Kita harus justru memperkuat rantai anti korupsi, sehingga ruang gerak para koruptor ini semakin sempit, dan justru mereka bukan lagi ditersangkakan, bukan lagi dipidanakan, atau mungkin justru dia dikorbankan. Tapi justru nanti suatu saat mereka justru sadar dan ikut membangun perbaikan sistem itu sendiri, membangun suatu edukasi sendiri, dan akhirnya mereka mau menjadi role model, menyadari bahwa sikap itu tidak baik, dan memperbaiki dirinya dengan tujuan 4 hal. Penegakan hukum, lalu membangun rakyat hidup yang makmur, lalu pejabat yang amanah, serta lingkungan terjaga, sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya dapat berkelanjutan. Demikian dari saya, semoga nanti ini bisa menjadi semangat kolaborasi. Terakhir, saya ingin mengajak para classmates semua untuk membangun sikap anti korupsi dari sekarang. Coba kita mulai dari sekarang membuat konten-konten, boleh mention @kelas bersama kita, dan juga @ACLC-KPK, dan juga ACLC_Indonesia ya, dan juga @jarum.integritas. Pastikan sikap anti korupsi itu bernarasi, ada gambarnya, bisa poster ataupun gambar foto yang diambil, dan tuliskan caption cerita yang menarik. Pastikan itu semua tersebar dan
lakukan secara berkelanjutan sebagai semangat sikap anti korupsi kita setiap hari, setiap waktu. Dan tularkan pesan-pesan positif itu sebagai semangat gerakan anti korupsi. Partisipasi itu sangat dibutuhkan dari kalangan masyarakat. Jangan tunggu ada program dari pemerintah, tapi dari sekarang kitalah yang menciptakan program itu, kita hadirkan agar setiap masyarakat yang belum mendapatkan informasi seperti ini bisa semakin mendapatkan dan menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan edukasi. Dan saya yakin integritas bisa dibangun tidak hanya dari komitmen, tapi juga dari adanya kontribusi dan kolaborasi kita semua. Demikian, terima kasih. Pantun saya, integritas sampai tuntas sebagai gerakan anti korupsi. Menjadi tujuan dan rutinitas insan-insan yang berpartisipasi. Yes. Rapatkan barisan, bangkitkan kesadaran, tumbuhkan kecerdasan menjadi bagian perubahan. Pemberantasan itu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Mas Sahlan, paparannya sampai dengan menutup kegiatan. Belum ya Mas Sahlannya. Baik, ya kita jadi tahu ya, sikap itu adalah salah satu runtutan atau alur bagaimana kita menjadikan cita-cita kedepannya itu adalah Indonesia di masa depan yang tanpa korupsi. Itu ya maksud dari sikap ya tadi ya. Baik, Mas Sahlan, sambil menunggu teman-teman classmate semua yang mungkin mau mengajukan pertanyaan gitu ya Mas Sahlan ya, kita persilakan ya, yang mungkin mau ada yang bertanya ya, terutama buat teman-teman master yang juga sudah hadir, bolehlah untuk bisa bantu bertanya dan mungkin mengajak teman-teman yang di luar penyuluh anti korupsinya untuk bisa berpartisipasi untuk ikut bertanya atau mungkin ingin mengajukan pertanyaan gitu ya sama Mas Sahlan. Tapi sebelumnya aku ada pertanyaan nih Mas Sahlan ya. Saya nih sebagai pegawai di salah satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya gitu ya. Kita bekerja di dalam sebuah sistem Mas Sahlan ya. Memang biasanya kita di Kemdikbud memang sudah menerapkan yang namanya zona integritas anti korupsi, itu udah sampai di di lini-lini instansi terkecil gitu kita sudah buat yang namanya zona integritas yang JIWBK itu yang Mas. Kemudian biasanya masalahnya banyak ditemukan memang ada orang-orang yang memang memiliki integritas yang luar biasa terhadap anti korupsi, dan memang biasanya masalah mungkin ada beberapa di tempat-tempat lain gitu masalah maunya melakukan itu gitu, tapi kok dia merasa terkucilkan di dalam sistem, malah dikucilkan di sistem gitu. Itu seperti apa menurut Mas Sahlan nih? Baik, menarik nih. Itu sudah masuk dalam harana berpikir kritis terhadap masalah korupsi. Jadi gini Mas, ketika kita membangun suatu zona integritas atau budaya integritas, memang pada dasarnya akan banyak yang memusuhi, pasti. Karena yang kita tempuh ini adalah bentuk komitmen, saya sebutnya gini aja ya, menapaki jalur kenabian. Pernah nggak Rasulullah atau pemuka agama menyebarkan kebaikan itu langsung diterima banyak orang? Enggak ya, pasti dimusuhi. Pasti. Dan itu yang menjadi salah satu tanggung jawab peran kita, bukan memusuhi balik, tapi merangkul, mencarilah orang-orang yang sevisi dengan kita. Pelan-pelan orang yang tadinya memusuhi kita itu nanti akan mengikuti sistem, mengikuti budaya itu, budaya integritas. Dan enak nih kalau kita masuk dalam ranah kantoran, beda kalau di masyarakat ya. Kalau ranah kantoran kan ada rambu-rambu ya, ada kode etik, ada aturan yang bisa membuat kita sadar, tinggal diingatkan bahwa ingat kode etik, patuhi ini, patuhi itu. Nah kalau masyarakat, di masyarakat itu sering aja ada yang namanya julid ya, kita sering dengar kayak gitu. Julid ya. Karena itu menjadi hal-hal yang renyah dinikmati orang banyak, menceritai keburukan orang atau menggosipi orang. Nah, bagaimana kita ubah mindset atau kita bangun budaya menceritakan apresiasi, membangun kebaikan orang-orang, membangun terkait kisah-kisah inspiratif. Coba lihat negara-negara maju, di mana mereka membangun suatu yang standarnya ya, kalau boleh berikan referensi ya, literatur, riset, di indeks persepsi korupsi negara-negara maju yang memiliki peringkat tertinggi, sebut aja di Indonesia, sekarang, itu kan menurun ya, indeks persepsi korupsinya ya. Nah, kalau di dunia, yang meningkat sekarang kan, kalau kita lihat kebanyakan di Eropa ya, kalau untuk di Asia, mungkin Singapura kita ambil contoh. Bagaimana tayangan atau umpama bentuk sikap masyarakat terkait berbicara integritas, menegur atau mengingatkan
dan bahkan mereka menyiapkan fasilitas-fasilitas membuang sampah atau merokok ataupun umpama meludah pun bahkan tidak diperkenankan. Dan bentuk-bentuk aturannya kalau kita coba jalan-jalan di negara-negara maju bukan dilarang, tapi disarankan dalam bentuk edukasi, menyampaikan dalam bentuk bagaimana agar masyarakat termotivasi untuk melakukan hal baik seperti itu. Nah, itu yang kita coba ciptakan. Nah, contoh kecil tadi yang seperti kata Mas Habib, membangun suatu budaya integritas di kantor itu tidak cukup dengan diri kita. Carilah orang-orang yang sevisi dan semakin memperluas gerakan itu, dan nantinya kita harus menjadi role model. Tidak usah disuruh, ajak aja. Nggak usah, nggak boleh gitu, nggak usah, ajak aja gitu. Atau kita setidaknya konsisten menjaga integritas itu. Contoh kecil tadi soal disiplin waktu, gitu kan malu juga tuh dia kalau telat-telat terus. Seperti itu. Oke, baik. Nah, di salah satu yang menarik sekali itu yang di kolaborasi ya, Mas Ahlan ya. Ini kan mengajak dari seluruh bidang mana saja gitu untuk bisa satu tujuan gitu ya. Saat berkolaborasi itu Mas Ahlan punya cara nggak atau strateginya seperti apa untuk bisa mengajak orang untuk mau nih, misalnya kita sudah menerapkan sikap itu gitu ya, anti korupsi ya. Untuk kolaborasinya ada cara yang lebih efisien untuk di masyarakat gitu seperti apa, Mas Ahlan? Cara yang lebih efisien di masyarakat itu saya usulkan seperti ini. Dalam berkolaborasi. Salah satu contoh, ketika berbicara kolaborasi itu pasti butuh inisiator. Harus ada penggerak. Nah, ketika sudah ada penggerak, nah otomatis yang kita lakukan adalah campaign secara berkelanjutan. Lakukan kampanye, sosialisasi. Jangan berhenti hanya pada lingkup komunitas terkecil kita. Ini masyarakat kan biasa mulai dari keluarga. Nah, keluarga, tetangga kompleks gitu ya. Lakukan rutin. Nah, kalau sekarang di tengah pandemi, tadi kan saya ajak setelah sesi paparan saya untuk melakukan rencana aksi. Lakukanlah dalam bentuk media sosial kita ini, salah satu lingkup yang terkecil. Kolaborasi untuk memention dan mengajak ceritakan hal-hal inspiratif terkait integritas. Tidak cukup kalau cuma 1 jam gini ya, Mas Habib ya, tapi justru dengan banyaknya waktu dan saling bertautan waktu ke waktu, itu cerita orang akan membaca dan terbagi, saling mention gitu. Salah satu contohnya mentek teman, mentek orang, atau lembaga atau jaringan. Dan kolaborasi ini tidak hanya sebatas inisiator, tapi butuh namanya partisipator yang dimana yang berpartisipasi ini justru bukan hanya dari kalangan masyarakat saja, dibutuhkan juga dari lembaga-lembaga yang memiliki jaringan luas. Oleh karena itu, kalau saya memberikan saran, kita mulai dari sekarang membangun semacam kampanye publik atau komitmen bersama terkait sikap anti korupsi itu suatu keniscayaan, suatu bentuk teladan yang bisa disebarkan dan menjadi cerita inspiratif, kisah inspiratif, dan justru kita bisa lakukan dalam bentuk skala-skala aksi kecil. Jangan menunggu momentum, gitu saya Mas Habib. Jangan menunggu hari anti korupsi, hari pendidikan, jangan. Tapi kalau bisa, coba lakukan itu secara rutin, dan kita perlu apresiasi dan lakukanlah ini suatu kebiasaan. Dan ketika berbicara kolaborasi, pastikan penguatan nilai-nilai integritas itu semakin kuat. Jadi kita optimis, kita bahagia selalu. Ternyata pemberantasan korupsi sesederhana ini ya, sesimpel ini ya, dan bahkan tidak hanya tugas guru, dosen di sekolah, ternyata seluruh profesi memiliki sikap anti korupsi, sikap integritas. Dan kolaborasi itu nantilah yang akan menguatkan dalam rangka apa? Mengingatkan, mengedukasi terkait pengetahuan, membimbing terkait keterampilan kompetensi yang kita miliki, dan menyadarkan sikap. Ketika kita umpama belok sedikit nih, jadi ada benteng, "Hey bro, lu kemana aja, kok telat?" Gitu kan, pasti, iya. Nah, itu kan salah satu bentuk kolaborasi sederhana di masyarakat, seperti itu sih. Malah bisa menjadi sebuah bahan-bahan diskusi kecil-kecil yang renyah-renyah gitu ya di dalam lingkungan sosialnya ya sebenarnya, Mas. Jadi nggak perlu dalam sebuah bentuk kampanye secara besar-besaran ya. Jadi bahan-bahan diskusi di warung kopi saja gitu ya.
Baik, kami masih menunggu sahabat-sahabat classmate semua yang ingin bertanya tentang sikap anti korupsi ini ya, tentang bahasan kita pada hari ini. Baik, salah satunya tadi luar biasa singkatannya tadi ya. Tadi saya coba langsung bilang sama anak saya ya, berjumpa di kertas, coba dihafalkan lebih gampang gitu ya. Berani, jujur ya. Dan saya juga langsung dapat itu loh, berjumpa di kertas. Jadi akronimnya luar biasa. Jadi adalah sikap-sikap yang menunjukkan kita salah satunya bisa bergerak untuk menjadi seorang yang anti korupsi gitu ya, Mas. Nah, salah satu aksi di sebagai penyuluh di anti korupsi itu, Mas, biasanya kemana aja ya untuk tim penyuluh anti korupsi ini bergerak gitu, Mas Sahlan? Baik. Penyuluh anti korupsi itu kan dilakukan pastinya kembali pada latar belakang kita. Kalau kita ASN, di lingkup kantor kita bekerja. Terus kalau kita aktivis atau pegiat anti korupsi di masyarakat, pasti ke komunitas ataupun kelompok-kelompok. Kalau kita guru di sekolah, kalau kita dosen di kampus. Nah, dengan adanya tim ataupun jejaring penyuluh anti korupsi ini, saya walaupun bukan dosen, saya bisa menyuluh di mahasiswa. Oke. Saya walaupun bukan guru, saya juga bisa menyuluh di sekolah. Saya walaupun saya bukan ASN, saya juga bisa menyuluh di lingkup pemerintahan. Nah, itulah profesi. Karena kita berbicara peran kita sebagai penyuluh anti korupsi, ini gerakan, Mas Habib. Jadi ketika kita diminta berkontribusi di mana saja, semua elemen masuk. Kalau kita kelompokkan ada 6 elemen, Mas Habib. Elemen pertama itu pemerintahan daerah, lalu kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, lalu sekolah, lalu ada juga komunitas masyarakat, dan juga yang terakhir itu di media sosial. Bahkan sampai media sosial kita masuk. Ya. Dan media sosial media sosial tuh memang menjadi apa ya? Jadi hal yang paling menjanjikan ya untuk bisa menyebarkan beberapa informasi-informasi yang memang langsung mengena kepada masyarakat ya. Dan apalagi saat ini gimana ya Mas Sahlan ya, ketika media sosial ini adalah sebagai sarapannya masyarakat kecil yang apalagi yang masih minim untuk bisa untuk saring gitu ya, karena mereka sekali dapat info langsung di-sharing sebesar-besarnya, padahal itu budaya yang saya kira sudah mulai sudah bisa masyarakat sekarang bisa mendewasakan. Nah, salah satu menyebarkan berita-berita atau mungkin mendapatkan berita-berita yang kurang tepat itu bisa salah satu menjadi sikap anti korupsi nggak sih, Mas Sahlan? Betul, sikap anti korupsi. Jadi dibangun dengan tanggung jawab dulu nih. Ya. Sebelum share, coba bertanggung jawab dulu, baca baik-baik. Ya. Nah, setelah yang kedua itu peduli. Kita harus peduli kepada siapa sih, ini informasi sudah tepat nggak kita sampaikan. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah pahami terkait dua nilai integritas ini, terkait tanggung jawab dan peduli saja, otomatis kita akan lebih mensaring dulu nih sebelum men-sharing sesuatu. Dan akhirnya bentuk literasi ini sangat dibutuhkan ya. Makanya tadi Mas Habib kita menggunakan singkatan integritas itu, sikap anti korupsi, dengan sebutan berjumpa di kertas sebagai spirit literasi, membangun literasi kepada siapa saja, segala kalangan, elemen. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, dimulai dulu dengan 9 nilai integritas tadi, berjumpa di kertas. Jadi ketika mulai sadar nih, wah, ternyata informasi ini tidak tepat, tidak benar. Atau kalau umpama kita ragu nih sebelum share, coba cek dulu di portal atau aplikasi yang pengecek ini Buster Hoax ya, gitu. Apakah ini hoax atau enggak gitu, baru. Karena bayangkan kalau kita share dan itu menyebabkan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran masyarakat orang banyak. Itu salah satu bentuk kita tidak peduli sama orang-orang yang mendapatkan informasi ini. Belum lagi kita mencemari nama baik orang. Kita menyebar baik yang men-share ataupun yang mengkomen nih, Mas Habib. Biasanya kan yang komentar itu agak-agak gimana ya, hate gitu ya. Ya julid gitu ya. Itu yang kita harus bangun, integritas kita seperti itu. Boleh berani, tapi bertu juga dengan kontrol sosial. Kita harus mengontrol bahwa kita tidak sendiri. Ada banyak yang akan membaca selain kita, seperti itu. Iya, dan memang di media sosial itu malah menjadikan salah satu bahasanya sebuah teladan gitu ya. Alah,
kalau setiap pembicaraan itu nggak usah yang bersih-bersih lah gitu. Pejabat-pejabatnya banyak yang korupsi gitu. Nah itu yang akhirnya media sosial itu menjadi salah kaprah ya. Harusnya informasinya lebih ke arah positif, malah negatifnya menjadi sikap yang apa ya, yang dibawa kesehariannya gitu ya Mas. Masalahnya. Oke, baik. Masih belum ada yang saya lagi nih masalahnya. Salah satunya gini masalahnya. Ketika kita ada di apa namanya? Kita di luar ya, di luar konteks sikap anti korupsi nih. Ketika banyak pejabat-pejabat didapatkan untuk mendapat tertangkap tangan gitu ya masalah, dan ini menjadi kejadian yang terus berulang dan berulang gitu ya masalah. Kira-kira ada yang apa yang salah sih masalah? Ini selalu berulang nih, selalu berulang, dan lebih mengagetkan, oh, lo orang itu kan bersih banget ya, tiba-tiba itu ditangkap gitu ya. Ini kayak apa yang salah ya masalah menurut kita yang di Indonesia ini, apa yang salah gitu masalah? Ya, boleh saya jawab ya. Siap. Sepertinya suara saya feedback. Enggak, aman. Oke. Kalau ditanya terkait itu, pasti yang saya jawab satu, kembali ke sikap. Sikap anti korupsi melihat suatu fenomena di tengah-tengah masyarakat terkait kasus korupsi. Kasus korupsi ini kan berawal dari kita sepakati dulu tidak hanya kerugian negara ya. Masalah korupsi ini, bentuk korupsi tidak hanya kerugian keuangan negara, tapi ada lagi 6 bentuk lainnya. Jadi totalnya ada 7. 2 ada suap, 3 ada pemerasan, ada penyalahgunaan dalam wewenang, lalu ada perbuatan curang, ada penggelapan dalam jabatan, dan yang terakhir gratifikasi. Nah, kita berbicara konteks masalah yang sering berulang. Sebenarnya kalau saya ditanya, ini persoalan penegakan hukum ya, dan kita serahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang hukum yaitu tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi ini, dan yang kita ketahui melihat tadi saya sempat singgung di paparan saya terkait apresiasi atau penghargaan yang diberikan terhadap orang. Nah, ketika orang diberikan suatu penghargaan, itu justru menjadi tantangan buat kita. Itulah tadi ketika berbicara sikap, itu tidak cukup kalau kita sendirian. Makanya sikap anti korupsi saya buatkan akronim, Mas Habib. Ketika kita berbicara terkait pribadi yang berintegritas, itu butuh sinergi. Sepakat ya? Sinergi yang dibangun adalah suatu sistem. Nah, jadi jangan kaget ketika besok-besok Menteri Agama korupsi, berarti dia tidak menciptakan sinergi di kementeriannya. Contoh nih ya, ketika ada pejabat di keuangan umpama nih, pejabat pemerintah di keuangan tersangka korupsi, berarti dia tidak menciptakan suatu sinergi di tempat dia bekerja. Begitu juga di tokoh-tokoh yang lainnya yang mengalami korupsi. Terus yang kedua, integritas. Saya tidak mengatakan orang itu tidak berintegritas, karena saya yakin kita semua di sini banyak yang sudah melakukan pelanggaran integritas. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini berintegritas secara pribadi, tapi saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Oleh karena itu, sinergi integritas dan komitmen tadi perlu kita bangun kolaborasi. Agar apa? Karena kita sadar bahwa kolaborasi yang kita bangun ini adalah kolaborasi contoh, penguatan. Dan itulah yang menjadi masalah ketika kita melihat kasus korupsi yang terus berulang-ulang. Penegakan hukum kan di sini terus berjalan ya, Mas Habib. Dan itu kita serahkan di proses peradilan, di mata hukum. Nah, yang menjadi masalah nih, kalau urusan hukum dipolitisasi atau dikait-kaitkan dengan masalah kekuasaan. Itu ada sesi khususnya, Mas Habib. Saya nggak bisa jawab di sini. Takut panjang lebar. Baik. Yang memang lebih kepada itu aja ya, bagaimana sistem itu seperti tidak berjalan gitu ya. Kita sudah menerapkan zona ini, zona itu ya, JIWBK sampai dengan zona yang terbaru ini. Kami juga sangat yang mengapresiasi ya kinerja KPK yang memang sudah bekerja keras gitu ya untuk bisa agar hal-hal ini tidak terjadi kembali. Dan memang harusnya prosesnya lebih ke arah pencegahan gitu ya. Mungkin ini yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh gitu ya masalahnya. Kita kalau menindak itu ya gampang aja ya masalahnya. Baik, kita sudah di penghujung waktu ya masalahnya.
silakan kepada Mas Sahlan kami beri kesempatan untuk closing statement dari apa yang sudah kita diskusikan di pagi hari ini. Silakan Mas Sahlan. Baik. Banyak pertanyaan, tapi saya yakin dengan pemahaman sederhana, sikap anti korupsi itu bukan suatu pertanyaan. Maka dari itu, kita mulai dari komitmen, kita mulai dari sosok teladan dari diri kita, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan kembali ke saya ataupun ke Mas Habib yang mendampingi saya di sesi kelas bersama ini. Tapi ingatlah bahwa setiap pribadi melekat bibit-bibit baik. Ada sekecil apapun, orang jahat pun memiliki hal baik itu sendiri. Tapi yang bisa menghidupkannya, yang bisa menumbuhkannya, itu tergantung dari sikap kita. Sikap itu kalau kita filosofikan suatu tumbuhan, akan bisa tumbuh kalau dirawat. Dari bibit kita tanami, yang menanami siapa? Tidak hanya diri kita, lingkungan juga mempengaruhi. Jadi ketika bertemu kepada orang yang baik, pasti akan subur, pelan-pelan tumbuh tunasnya. Ketika tumbuh tunasnya, ada lagi yang mengapresiasi dan mengingatkan kita, tumbuhlah lagi semakin tinggi pohonnya. Dan semakin ada lagi yang mengingatkan, ada lagi yang memberikan contoh dan memberikan kita tanggung jawab lebih besar, tumbuhlah buahnya. Nah, buah itulah yang akan dipetik buat masa depan generasi. Sikap kita rawat, bangun, karena ini adalah bibit setiap insan, dan bangunkan itu, sadarkan itu sebagai suatu gerakan. Pergerakan itu nantinya akan bertemu di satu titik. Kita hanya sementara di bumi ini. Kehidupan kita ini sementara. Yang kita akan kembali adalah membawa bekal di akhirat. Di akhirat itu tidak berbicara integritas atau anti korupsi. Hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan. Contoh-contoh apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih buat kelas bersama memberikan kesempatan kepada saya dan rekan-rekan saya semuanya untuk bisa berbagi di sini. Karena ini adalah amal jariah, amal baik yang harus kita sebarkan. Kalau misalnya ada yang bertanya, materinya dibagi, boleh disebar aja. Mas Habib, teman-teman kelas bersama, silakan dibagikan. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Sahlan, sudah luar biasa ya. Mengisi kegiatan dan bersedekah ilmu di kelas bersama. Buat teman-teman dari Jarum, kita sudah selesai nih guysku, semua sahabat classmate. Jadi berakhir juga pertemuan kita pagi ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Dan juga jangan lupa diklik lonceng di YouTube-nya sebagai pengingat video-video diskusi kita yang terupdate, yang terbaru ya. Jadi teman sahabat classmate-nya nggak ketinggalan. Follow juga di IG kita di kelas bersama, dan di FB, di Facebook kita di kelas bersama. Dan sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Salam sehat.